Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Sekti Febrian dengan NIM 211FI03024. Mahasiswa Sarjana Terapan Anestesiologi Universitas Bakti Kencana angkatan 2021. Di video kali ini saya akan menyampaikan mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ada yang mengatakan bahwa upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah dengan menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian, bidang hukum khususnya hukum pidana akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memprediksi korupsi. Kita bahkan memilih sebuah lembaga independen yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang kesemuanya dibentuk oleh satu-satunya untuk memberantas korupsi. Namun apa yang terjadi? Korupsi tetap tumbuh subur dan berkembang dengan pesat. Sedihnya lagi, dalam realiti ternyata lembaga dan aparat yang telah ditunjuk tersebut dalam beberapa kasus justru ikut menumbuh suburkan korupsi yang terjadi di Indonesia. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa bekal pendidikan, termasuk pendidikan agama, memegang peranan yang sangat penting untuk mencegah korupsi. Benarkah demikian? Yang cukup mengejutkan, negara-negara yang tingkat korupsinya cenderung tinggi justru adalah negara-negara yang masyarakat dapat dikatakan cukup taat beragama. Berikut saya akan memaparkan beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang pertama, strategi preventif. Upaya preventif adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisasi penyebab dan peluang seseorang melakukan tindak korupsi. Upaya preventif dapat dilakukan dengan 1. Memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 2. Memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya. 3. Membangun kode etik di sektor publik. 4. Membangun kode etik di sektor partai politik, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis. 5. Meneliti lebih jauh sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. 6. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia atau SDM dan meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri. 7. Mewajibkan pembuatan perencanaan strategi dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah. Peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen. 9. Penyempurnaan manajemen barang kekayaan milik negara atau BKMN. 10. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 11. Kampanye untuk menciptakan nilai atau value secara nasional. Selanjutnya, strategi detektif. Upaya detektif adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya murah, sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Berikut upaya detektif pencegahan korupsi. 1. Perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat. 2. Memberlakukan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. 3. Pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik. 4. Partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional. 5. Peningkatan kemampuan aparat pengawas fungsional pemerintah atau APFF dalam deteksi tindak pidana korupsi. Selanjutnya, strategi represif. Upaya represif adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses dengan cepat, tepat, dan dengan biaya murah, sehingga para pelakunya dapat segera diberikan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Upaya represif dalam mencegah tindak pidana korupsi adalah 1. Penguatan kapasitas badan atau komisi anti korupsi. 2. Penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar dengan efek jerak. 3. Penentuan jenis-jenis atau kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas. 4. Pemberlakuan konsep pembuktian terbalik. 5. Peneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus-menerus. 6. Memperlakukan sistem pemantauan proses penanganan tindak korupsi secara terpadu
publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya. 7. Pengaturan kembali berhubungan dan standar kerja antara tugas penyelidikan tindak pidana korupsi dengan penyidik umum, penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS, dan penuntut umum. Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Novianti DKK 2013 Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Jakarta P3 DI Setjen DPR RI dan Aza Grafika. 3. Jaja Ermansyah 2010 Pemberantas Korupsi bersama KPK Jakarta Sinar Grafika. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.